Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah Triananda Putri. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi PG PAUD, kelas reguler A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis alat permainan, sarana dan prasarana bermain bagi anak usia dini. Sarana bermain bagi anak usia dini. Sarana pendidikan diartikan sebagai seluruh perangkat alat, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan dan sifatnya dapat dipindah, seperti meja, kursi, papan tulis, alat peraga, lemari, buku-buku, media pendidikan. Di antara sarana tersebut, alat peraga dan sumber belajarlah yang perlu memperoleh perhatian pendidik di PAUD. Sarana bermain merupakan bahan, barang, benda atau alat yang digunakan oleh anak untuk bermain, baik bermain bebas maupun bermain terbimbing. Sarana bermain diklasifikasikan berdasarkan dua hal, yaitu yang pertama, habis tidaknya dipakai. Di sini terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, sarana bermain yang habis pakai adalah segala bahan atau alat yang apabila digunakan dapat habis dalam waktu yang relatif efektif singkat, seperti krayon, pensil warna, kertas krep, lem, dan spidol. Dan yang kedua, sarana bermain. Sarana bermain tahap lama adalah bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus atau dapat digunakan dalam waktu yang relatif lama. Contohnya, sarana bermain tahan lama adalah komputer, gobel, dan bola. Dan yang kedua, ada bergerak tidaknya pada saat digunakan. Bergerak tidaknya pada saat digunakan terbagi menjadi dua. Sarana bermain yang bergerak adalah sarana yang dapat digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya, seperti ban untuk latihan melompat, rumah-rumahan, meja dan kursi untuk bermain di kelas. Sarana bermain yang tidak bergerak adalah semua sarana bermain yang tidak dapat atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan. Misalnya papan luncur, ayunan, jungkat-jungkit, dan globe panjat. Lalu di sini juga ada sarana bermain. Sarana bermain adalah segala jenis peralatan, perlengkapan, dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau alat pembantu dalam kegiatan bermain yang berfungsi untuk mewujudkan tujuan bermain yang hendak dicapai. Selanjutnya ada sarana bermain bagi optimalisasi perkembangan anak. Sarana bermain memiliki peran menentukan dalam pencapaian tujuan bermain, yakni kesenangan, stimulasi, dan optimalisasi perkembangan. Sarana bermain habis pakai yang sering digunakan anak seperti kertas asturo, kertas krep, lem, sedotan, dan sarana bermain dari bahan alam seperti air, biji-bijian besar seperti biji salak, biji sawo, merupakan sarana bermain yang berperan dalam mengembangkan koordinasi mata atau keterampilan motorik halus anak. Dan selanjutnya ada prasarana bermain bagi anak usia dini. Prasarana diartikan sebagai alat yang secara tidak langsung digunakan dalam proses pendidikan demi mencapai tujuan dalam pendidikan. Prasarana merupakan fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi lembaga seperti gedung, ruang-ruangan, gudang, tempat ibadah, kamar mandi, dan lapangan. Prasarana berfungsi secara tidak langsung dalam penyelenggaraan kegiatan belajar yang terjadi di lembaga, yaitu menyediakan lahan untuk dimanfaatkan oleh pendidik dan peserta didik dalam menjalankan berbagai aktivitas belajar pada lembaga sekolah. Proses belajar mengajar prasarana pendidikan di sekolah dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, prasarana pendidikan secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, ruang laboratorium, dan ruang bermain. Yang kedua, prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Misalnya, ruang kantor, kantin sekolah, tanah dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang usaha kesehatan sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan
berkata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.